Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karamah adalah suatu pemberian Allah Subhanahu wa taala atas kejadian luar biasa yang diberikan kepada wali atau kekasih Allah. Eksistensi karamah diakui secara sepakat oleh 4 mazhab. Ada beragam dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa kejadian di luar kebiasaan memang terjadi dan tidak hanya dianugerahkan kepada para nabi saja. Ada beberapa contoh yang bisa dilihat. Di antaranya adalah kisah ibunda Nabi Isa yang bernama Maryam. Maryam bukanlah profil seorang nabi. Sudah semestinya tidak pernah ada nabi dari kaum Hawa. Meski demikian, Maryam yang tidak seorang nabi ternyata juga mendapatkan keistimewaan atau mengalami kejadian di luar kewajaran. Sayyidah Maryam mendapatkan kiriman makanan dari surga melalui malaikat Jibril yang dikirim langsung ke kamarnya, tempat di mana Maryam biasanya melakukan ibadah. Sampai-sampai Nabi Zakaria saat memasuki ruangan tersebut merasa heran. Bagaimana bisa buah-buahan yang biasanya berbuah di satu musim, kemarau saja atau musim hujan saja, hadir dalam satu waktu? Juga padahal tidak ada seorang pun yang memasuki tempat ibadah Maryam. Kejadian tersebut disebutkan di dalam Al-Quran yang artinya, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrabnya, ia mendapati makanan di sisinya. Nabi Zakaria berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 37. Cerita Ashabul Kahfi atau yang berarti para penghuni gua merupakan salah satu bukti lain bahwa karamah diceritakan di dalam Al-Quran. Persisnya pada surat Al-Kahfi. Dalam kisahnya, ada 7 orang pemuda yang lari dari kejaran Raja Zolim yang bernama Dikyanus. Kemudian mereka tidur di dalam sebuah gua selama 309 tahun lamanya. Selain itu, mereka dikisahkan bisa berbincang-bincang dengan anjing yang menyertai mereka. Tentu hal tersebut tidak bisa terjadi secara kebetulan, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Asif bin Bakia adalah salah satu orang solih bukan nabi. Ia hidup di masa Nabi Sulaiman. Asif pernah diberikan kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat Nabi Sulaiman menawarkan kepada masyarakatnya untuk memindahkan singgasana Balqis. Jin Ifrit mengaku ia mampu memindahkan singgasana yang dimaksud ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum majelis yang sedang berlangsung dari pagi hingga siang tersebut bubar. Tetapi Asif sanggup memindahkan singgasana lebih cepat dari itu. Kira-kira seumpama pandangan diarahkan ke atas lalu berpindah pandangan, singgasana sudah tiba-tiba hadir atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu ke hadapanmu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba apakah aku bersyukur atau mengingkari. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Al-Quran Surat An-Naml ayat 40. Karamah selain di dalam Al-Quran juga disebutkan dalam cerita para sahabat. Di antaranya adalah cerita Sayyidina Umar. Dalam sebuah khutbah Jumat yang disampaikan oleh Umar, tiba-tiba Umar mengatakan, "Wahai pasukan,
hati-hati, hindari gunung itu, waspadalah. Di waktu yang sama persis, pasukan perang yang sedang berada di gunung pada negara yang jauh di sana mendengar peringatan Sayyidina Umar. Hal itu menunjukkan dua karomah Sayyidina Umar. Pertama, Umar tahu posisi pasukan dan musuh yang tidak kasat mata. Kedua, suara Umar yang secara normal hanya terdengar di dalam masjid atau orang-orang yang berada tidak jauh darinya, namun kali ini suaranya bisa tembus melesat sangat jauh antar negara. Bukankah ini yang dinamakan karomah? Yang menjadi catatan penting, kejadian luar biasa yang dimaksud tersebut adalah kejadian yang tak lazim. Kalau membahas antara biasa dan luar biasa, semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah luar biasa. Hanya saja, karena biasa dilihat orang, maka banyak yang menganggap menjadi biasa. Kita tetap harus meyakini itu luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hujan atas segala keunikan yang luar biasa hebat. Namun, karena kita biasa menyaksikan, kita pun mudah menganggap itu adalah hal yang biasa. Begitu pula kita menyaksikan Allah tidak malu membuat nyamuk sebagai perumpamaan. Bagaimana rumitnya ciptaan bernama nyamuk, detail lambung, usus, hingga organ-organ dengan ukuran yang sukar dijangkau indera manusia. Dalam ususnya pun ada bakteri pengurai makanan yang kecilnya seberapa. Apakah itu bukan kerumitan yang luar biasa? Tapi karena kita biasa menyaksikan dan kurang teliti secara mendalam, maka kita akan menganggap itu adalah hal yang biasa. Sekali lagi, mukjizat, karomah atau kejadian di luar itu adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Namun, perlu kita catat bahwa kejadian-kejadian biasa di sekitar kita pun sebenarnya luar biasa. Hal-hal ini terlihat tidak biasa karena kesadaran kita tentang keluar biasaan di baliknya belum sepenuhnya kita dapatkan. Tak ada ciptaan Allah yang tidak luar biasa, tidak ajaib bagi orang-orang yang mau merenungi dengan seksama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan maupun keistimewaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, terutama kepada orang-orang yang selalu taat dan beramal soleh. Keistimewaan tersebut dapat diberikan Allah kepada para nabi, para rasul, ulama, maupun orang biasa. Beberapa keistimewaan tersebut terbagi menjadi 4 macam. Di antaranya adalah mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Mukjizat dan irhas atas kehendak Allah untuk para nabi terdahulu. Sedangkan karomah adalah anugerah Allah untuk para wali, dan maunah merupakan pertolongan Allah di luar dugaan. Seperti peristiwa orang yang selamat usai 3 hari tertimbun gempa. Hal ini menjadi bukti kekuasaan Allah yang mempertebal keimanan umat manusia. Meski begitu, karomah dinilai pula sebagai ujian dari Allah, lantaran para wali berbeda dengan para nabi. Mereka diuji dengan keimanannya menjadi sombong atau semakin beriman berkat anugerah tersebut.
Karomah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan. Beberapa kisah karomah yang paling terkenang adalah Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun, serta peristiwa makanan yang diberikan Allah kepada Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.